Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 173. Kepala sekolah Sami tercengang, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi dan berkata, Ang Li, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan penghargaan peluru emas? Penghargaan peluru emas mewakili kehormatan tertinggi sekolah penembak jitu. Jawab Ang Li lantang. Tidak. Ang Li, kamu baru belajar di sekolah penembak jitu selama 3 bulan. Bahkan Philip mengikuti tes peluru emas setelah 1 tahun belajar. Apakah kamu yakin ingin mengambilnya sekarang? Tanya kepala sekolah Sami. Ya, kepala sekolah. Jawab Lian tanpa mengubah ekspresinya. Kepala sekolah Sami berpikir sejenak dan berkata, saya mengerti. Anda kembali dulu. Nanti saya akan mengadakan pertemuan dengan instruktur sekolah untuk membahas masalah ini. Terima kasih, kepala sekolah. Lian memberi hormat dan berbalik untuk keluar. Latihan selalu intens hingga orang tidak bisa bernapas. Di penghujung hari latihan, Ang Li berkesempatan menemukan mekanik Ali. Ali, lihat senjata ini untukku. Ang Li menyerahkan senapan Mosin Nagant. Ali ibarat seorang dokter, dan senapan itu adalah pasiennya, dengan cekatan membongkar senapan Mosin Nagant untuk diperiksa. Senjata ini sudah antik. Banyak bagiannya yang sudah usang. Cocok untuk dikoleksi. Tidak perlu digunakan untuk berperang. Lian juga mengetahui hal ini di dalam hatinya. Senapan sniper masa kini jauh lebih baik daripada senapan antik tua di depannya, tapi dia tidak tahu kapan dia menyukai senapan Mosin Nagant. Apakah saat dia sendiri yang membunuh Dewa Kematian, atau saat dia melihat instruktur Mali mengalahkan semua siswa dengan senjata seperti itu? Lian tersenyum jujur dan bertanya, bisakah diperbaiki? Ali melihatnya dengan hati-hati dan berkata, tidak ada masalah dalam memperbaikinya, tapi saya harus minta izin dan pergi ke studio. Tidak ada apa-apa di sini. Kalau begitu terserah kamu. Lian berkata dengan penuh terima kasih. Senang rasanya memiliki teman mekanik, jika tidak, senapan bersejarah seperti itu akan dibuang ke tempat sampah. Ini bukan masalah besar, Ali merakit anak tangga tersebut dan membungkusnya dengan kertas minyak, bersiap untuk memperbaikinya pada kesempatan yang tepat. Lian, apakah Lian ada di sini? Oliver masuk ke asrama dengan langkah tergesa-gesa. Aku di sini. Ang Li berdiri dan melambai, dan ketika Oliver muncul, dia bertanya, ada apa? Oliver memandang berkeliling ke siswa lain dan berkata dengan ragu-ragu, kepala sekolah sedang mencarimu, ikut aku. Kepala sekolah. Lian segera berpikir bahwa itu terkait dengan fakta bahwa dia akan mengikuti penilaian peluru emas, dan mengikuti Oliver keluar dari asrama dengan penuh semangat. Setelah mencapai tempat sepi di jalan, Oliver berhenti sejenak dan berkata dengan cemas, Liang, aku mendengarnya, benarkah? Ya, Lian mengangguk. Oliver menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu Anda adalah penembak jitu yang sangat berbakat, dan bukan tidak mungkin untuk memenangkan penghargaan itu, tetapi bukankah menurut Anda terlalu dini untuk mengambil bagian dalam penilaian seperti itu sekarang? Ang Li telah belajar di sekolah penembak jitu selama setahun, dan itu baru 3 bulan. Penilaian peluru emas merupakan penilaian tersulit dan berbahaya di sekolah. Dari segi waktu, Lian memang sedikit terburu-buru. Lian tidak memiliki pemikiran seperti itu sebelum duel dengan Philip. Setelah duel dengan Philip, Lian mendapatkan kepercayaan diri. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak bisa melakukannya? Terlebih lagi, jalan yang dia ambil dan ancaman yang dia hadapi lebih panjang dan lebih besar dari siswa lainnya. Tidak mungkin untuk mempertahankan ritme yang sama seperti orang lain. Aku hanya ingin mencoba. Jawab Lian sederhana. Cobalah, ini mengancam jiwa. Oliver hampir muntah darah saat mendengar jawaban ini. Tanpa sadar, mereka berdua sudah sampai di depan kantor kepala sekolah. Oliver meraih lengan Lian dan berkata, Lian, dengarkan aku, kamu punya banyak kesempatan. Tidak perlu terlalu tidak sabar. Masih terlambat untuk melakukannya. Menyesalinya. Terima kasih. Lian tersenyum tipis, melepaskan diri dari tangan Oliver, dan mengetuk pintu kantor kepala sekolah. Laporan. Masuk. Perintah kepala sekolah Semi. Lian membuka pintu dan memberi hormat, matanya tertuju pada kepala sekolah Semi. Senyuman khasnya menghilang dan digantikan oleh tatapan serius. Kepala sekolah Sami duduk di mejanya dan berkata dengan suara yang dalam, Liang, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin ingin mengikuti penilaian peluru emas? Dia berhenti sebentar, mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lian berbicara, lalu melanjutkan. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawab, pikirkan baik-baik sebelum berbicara, karena sekali keputusanmu sudah diambil, itu tidak bisa diubah. Kepala sekolah, saya telah memikirkannya dengan jernih dan bertekad untuk berpartisipasi. Lian menjawab tanpa bergeming. Kepala sekolah Sami mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Dalam hal ini, Anda dapat kembali dan bersiap terlebih dahulu. Penilaian akan dimulai kapan saja tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Anda. Ya. Lian memberi hormat, dan saat dia berbalik, dia dihentikan oleh kepala sekolah Sami lagi. Lian. Kepala sekolah, apakah Anda punya instruksi lain? Lian bertanya.
Kepala sekolah Sami ragu-ragu sejenak dan menjawab, saya dapat bercerita sedikit tentang penilaian peluru emas. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, Anda akan menghadapi pasukan khusus paling terlatih di Jerman. Pasukan, mereka akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Di tahap kedua dan ketiga, musuh yang kamu hadapi akan lebih kuat dari sebelumnya. Ada 3 tahapan, dimulai dari pasukan khusus. Orang lain mungkin tersentak ketika mendengar ini, tapi Ang Li tidak. Jika penghargaan peluru emas tidak begitu sulit, bagaimana bisa mendapat kehormatan yang diwakilinya? Saya mengerti. Lian berkata dengan ringan, memberi hormat lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Lian keluar, kepala sekolah Sami mengangkat telepon genggam di atas meja, bersenandung dan berkata, Yutong, apakah kamu mendengar itu? Prajuritmu hanyalah keledai yang keras kepala, dan mereka tidak dapat menariknya kembali. Di ujung lain telepon, Zhou Yutong tersenyum dan berkata, kepala sekolah, karena dia bertekad untuk mengambil bagian dalam penilaian ini, biarkan dia melakukannya. Apakah kamu tidak takut dia akan berkorban dalam penilaian ini? Tanya kepala sekolah Sami. Zhou Yutong menjawab, sejak dia tiba di sekolah untuk melapor, dia tidak lagi mewakili organisasi atau negara manapun, dia hanya seorang siswa sekolah. Kepala sekolah, Anda harus lebih tahu dari saya apakah dia bisa mendapatkan penghargaan ini. Kepala sekolah Sami mengerutkan kening, diam-diam memarahi Zhou Yutong karena licik dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya hanya ingin tahu apakah Ang Li akan mencetak rekor dalam sejarah sekolah dengan mengikuti tes Golden Bullet hanya 3 bulan setelah masuk sekolah. Panggilan itu diakhiri dengan tawa Zhou Yutong. Kepala sekolah Sami berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirai dan melihat sosok Lian yang mundur, berbisik pada dirinya sendiri, mungkin anak ini benar-benar bisa melakukannya. Hatiku masih air. Lian sedikit bersemangat sebelum memasuki kantor kepala sekolah, tetapi menjadi tenang setelah dia benar-benar yakin akan berpartisipasi dalam penilaian penghargaan peluru emas. Ini adalah semacam istirahat dan pelatihan pikiran. Hanya dengan menjaga pikiran tetap tenang kita dapat menghadapi kesulitan apapun. Bab 174. Berdengung. Kepalaku sangat sakit. Lian sepertinya terlalu banyak mabuk dan merasa kepalanya seperti akan meledak. Di mana ini? Membuka matanya, Lian mendapati dirinya berada di lingkungan yang sama sekali asing. Ada lapisan debu tebal di lantai kayu yang berjamur dan busuk, dan lebih dari separuh langit-langit telah runtuh. Sinar matahari menyinari dari atas, menyinari beberapa jaring laba-laba, yang ditutupi dengan bangkai serangga kecil. Berdengung. Sambil menoleh, Ang Li melihat sebuah ponsel antik, ponsel Nokia flip top. Ponselnya bergetar terus-menerus, memantulkan debu di lantai. Dia mengulurkan tangan dan meraih telepon, membuka penutupnya dan panggilan tersambung. Apakah kamu sudah bangun? Kepala sekolah Semi. Kupikir kamu harus tahu apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Lian menggelengkan kepalanya yang sakit keras-keras dan mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Itu adalah malam setelah seminggu setelah saya bertemu kepala sekolah Semi. Saya pasti terlalu lelah karena latihan saat itu, dan tertidur sambil berbaring di tempat tidur. Sebagai penembak jitu yang ulung, Ang Li tetap menjaga kewaspadaan meski tertidur. Oleh karena itu, Lian memperhatikan ketika seseorang mendekatinya dan membuka matanya. Itu 3 pria bertopeng, mungkin 4. Lian tidak punya waktu untuk menghitung. Salah satu dari mereka menarik pelatuknya, dan jarum anestesi disuntikkan ke bahunya. Sebelum obat tersebut bekerja, Lian menendang perut salah satu dari mereka, lalu meninju dagu yang lain. Tepat ketika Lian menerkam orang ketiga, kepalanya dipukul dari belakang oleh sesuatu, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Sementara itu, Lian terbangun 2 kali dalam keadaan mengantuk, dan setiap kali kepalanya dipukul dengan keras lalu pingsan lagi. Ini mungkin penyebab rasa sakit di kepalanya, yang juga terdapat 3 benjolan besar di atasnya. Waktu penyerangan seharusnya antara pukul 10 dan 12 malam, tetapi sekarang matahari sudah menggantung di langit, menandakan bahwa Lian telah tidak sadarkan diri setidaknya selama 12 jam. 12 jam cukup untuk mengangkut seseorang dari satu ujung dunia ke ujung dunia lainnya. Apakah penilaiannya sudah dimulai? Lian bertanya. Kepala sekolah Sami pernah mengatakan sebelumnya bahwa penilaian akan dimulai kapan saja. Mengingat pengalamannya sendiri, tidak sulit membayangkan penilaian peluru emas telah dimulai. Ya. Kepala sekolah Sami membenarkan dugaan Lian dan melanjutkan, Anda punya waktu 24 jam untuk menyelesaikan tugas tahap pertama. 24 jam. Jamnya pasti sudah dimulai sejak Lian bangun. Apa tugas tahap pertama? Lian bertanya. Dia hanya ingat kepala sekolah Sami mengatakan bahwa dia akan menghadapi pasukan khusus pada tahap pertama, tetapi dia tidak tahu apa misi spesifiknya. Kepala sekolah Semi menjawab, Anda sekarang dikelilingi oleh tim pasukan khusus. Misi Anda adalah mengalahkan mereka dan mencoba menemukan petanya. Peta? Peta apa? Lian bertanya. Peta yang bisa membantumu menang. Jawab kepala sekolah Semi. Guk, guk guk. Tiba-tiba seekor anjing menggonggong di luar. Lian berjuang untuk bangkit dari tanah, terhuyung ke jendela, dan diam-diam melihat keluar. Ini seharusnya adalah kota kecil yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Sebagian besar rumah telah runtuh seperti rumah kayu tempat tinggal Lian. Beberapa pria bersenjata dengan hati-hati mencari di jalanan.
Dari senjata dan perlengkapan yang digunakan lawan terlihat bahwa mereka adalah pasukan khusus yang disebutkan oleh kepala sekolah Sami. Selain pasukan khusus yang bersenjata lengkap, Lian juga melihat sebuah tank agak jauh. Baik itu pasukan khusus atau tank, ancaman terbesar bagi Ang Li saat ini bukanlah ancaman terbesar adalah anjing. Dua anjing militer hitam mengendus-endus di tanah. Hidung mereka lebih bisa diandalkan daripada mata pasukan khusus. Setelah melihat sekilas, Lian segera mundur agar tidak ketahuan oleh pasukan khusus yang bermata tajam. Saat ini, Lian melihat sebuah senapan dan sekantong peluru terlempar ke lantai, tepat di tempat dia baru saja terbaring. Bukankah itu senjataku? Lian mengenali senapan Mosin Nagant sebagai yang dia berikan kepada Alixiu, dan senapan itu benar-benar muncul di sini bersamanya. Lian dengan cepat merangkak, mengambil senapannya, memeriksanya, lalu menghela napas lega. Tampaknya Ali telah memperbaikinya dan mengganti beberapa bagian yang rentan agar dapat digunakan dalam pertempuran dalam waktu yang lama. Setelah mengeluarkan peluru dari ruang senjata, Lian segera sedikit mengernyit. Ubah bom. Suara kepala sekolah Sami terdengar lagi dari telepon. Saya pikir Anda telah menemukan senjata dan amunisi Anda. Ya, semua peluru yang Anda gunakan adalah peluru yang dimodifikasi. Tidak akan membunuh orang, tetapi dapat membuat orang setrum. Hehe. Selain tersenyum masam, Ang Li benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Musuh adalah prajurit pasukan khusus dengan anjing dan tank, tetapi senjata dan perlengkapannya sendiri hanya mencakup senapan Mosin Nagant dan sejumlah peluru yang dimodifikasi. Tampaknya ujian peluru emas lebih parah dan sulit dari yang dibayangkan. Dari segi senjata dan perlengkapan saja, musuh memiliki keunggulan absolut. Ah, aku lupa memberitahumu. Pasukan khusus yang mengelilingi Anda tidak mengetahui identitas asli Anda. Misi mereka adalah untuk melenyapkan teroris yang melarikan diri, jadi mereka menggunakan senjata asli dan peluru tajam. Kepala sekolah Semi mengikuti. Hehe. Lian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penilaian peluru emas sangat kejam. Kepala sekolah, apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Lian bertanya. Tidak, ingatlah bahwa kamu hanya punya waktu 24 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, semoga kamu beruntung. Kepala sekolah Sami menutup telepon setelah mengatakan itu. Lian melempar teleponnya ke sudut. Terlepas dari apakah kepala sekolah Semi akan menghubunginya lagi, membawa ponsel yang dapat berdering kapan saja hanya akan meningkatkan peluangnya untuk terekspos. Setelah memuat peluru, Ang Li kembali ke jendela dengan senapan Mosin Nagant di tangannya. Membunuh tim pasukan khusus dalam 24 jam adalah tugas yang mustahil, dan selain itu, saya hanya memiliki senapan antik tua dan amunisi yang dimodifikasi di tangan saya. Jika ingin menang, hal pertama yang harus dilakukan Lian adalah mengetahui posisinya dan lingkungan sekitarnya. Duduk bersandar ke dinding, Lian mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya. Untungnya, cermin yang saya bawa masih ada di saku, dan itu bisa banyak membantu saya. Seperti sekarang, Anda tidak perlu menjulurkan kepala keluar jendela dan berisiko membuat kepala Anda meledak. Lian perlahan mengangkat cermin ke ambang jendela dan dengan cermat mengamati situasi di luar. Tank itu tetap di tempatnya, tetapi kedua anjing dan pasukan khusus bersenjata yang mencari di gang semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tidak akan lama kemudian anjing itu menemukan dirinya terkurung di rumah sederhana ini. Bab 175. Prioritas utama adalah menyingkirkan kedua anjing itu terlebih dahulu, tetapi begitu dia menembak, dia akan ketahuan dan diburu oleh pasukan khusus. Sebelum terungkap, Ang Li harus mencari jalan keluarnya terlebih dahulu. Setelah mengamati situasi di satu sisi, Lian diam-diam pindah ke sisi kanan. Tidak ada jendela di sini, tapi ada celah karena temboknya roboh. Lian berdiri di bawah celah dan mengangkat cermin lagi. Lokasinya tidak ideal, Anda tidak dapat melihat apapun kecuali menara lonceng. Jika Anda berada di menara lonceng, Anda pasti bisa melihat panorama kota. Lian sedang memikirkannya, dan ketika dia ingin pindah ke lokasi lain untuk mengamati, dia tiba-tiba melihat lampu di jam berkedip dan kemudian menghilang. Penembak jitu. Lian merasakan jantungnya berdebar kencang. Ya, siapa bilang tidak ada penembak jitu di pasukan khusus? Sebaliknya, penembak jitu adalah unit umum di pasukan khusus. Tidak ada yang mengejutkan dengan kemunculan penembak jitu. Namun untuk situasi buruk Ang Li, kemunculan penembak jitu sama saja memperburuk keadaan. Penembak jitu itu bersembunyi di balik bayangan menara lonceng. Jika matahari tidak mengenai teropong dan memantulkannya, Ang Li tidak akan pernah menemukannya. Anjing, tank, plus penembak jitu. Ang Li setara dengan berada dalam situasi putus asa. Anjing akan menemukan posisi Ang Li terlebih dahulu, kemudian tank dapat membakarnya hingga rata dengan tanah hanya dengan satu tembakan. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk lolos dari pemboman tank, Anda akan dibunuh oleh penembak jitu. Ditambah dengan pasukan khusus yang tersebar di gang, Lian tidak punya cara untuk melarikan diri. Awalnya, anjing tersebut ditempatkan pertama dalam daftar berburu Ang Li, namun kini penembak jitu menggantikannya dan menjadi pilihan pertama Ang Li untuk menembak. Setelah memilih objek referensi, Lian memeriksanya secara visual. Menara lonceng berjarak sekitar 200 meter darinya, yang berada di luar jangkauan efektif peluru yang dimodifikasi. Jika ingin membunuh penembak jitu di menara jam, Anda harus keluar rumah.
Inilah inti permasalahannya. Selama Ang Li keluar rumah, ada kemungkinan dia akan ditemukan oleh penembak jitu dari sisi berlawanan, yang akan menembaknya segera setelah dia mencapai jarak efektif. Ini belum termasuk ancaman terhadap diri sendiri dari pasukan khusus lainnya. Guk, guk guk. Gonggong anjing itu menjadi cemas, dan Lian segera pindah kembali ke bawah ambang jendela dan mengangkat cermin untuk observasi. Segalanya menjadi lebih buruk. Kedua anjing itu berada kurang dari 30 meter dari rumah dan menggonggong dengan keras ke arah rumah. Jika bukan karena pasukan khusus yang memegang tali dengan erat, kedua anjing militer itu pasti sudah bergegas masuk ke dalam rumah. Tidak ada waktu. Lian dengan cepat pindah ke sisi yang menjauhi penembak jitu, mengamati melalui celah di dinding, berharap menemukan jalan keluar. Pada saat yang sama, seorang prajurit pasukan khusus yang menarik anjing militer tersebut menggunakan komunikator untuk mengatakan, "Kepala, anjing itu sepertinya telah menemukan sasarannya. Tangki itu berada 20 meter di belakang." Seorang pria parubaya yang tidak bercukur selama beberapa hari sedang duduk di bawah dinding, memegang kain minyak di tangannya untuk menyeka senapan sniper Jerman. "Ini Klose, kapten pasukan khusus ini." Setelah mendengar laporan tersebut, mata Klose berbinar dan dia memerintahkan, "Konfirmasikan identitas target terlebih dahulu." "Ya." Prajurit khusus itu menjawab, mengulurkan tangan untuk menyalakan kamera yang dipasang di kerahnya, lalu dengan lembut menepuk kepala anjing itu, dan kemudian dengan ringan membuka kendalinya. Guk guk guk. Kedua anjing militer itu berlari keluar seperti sebuah kompetisi. Saat ini, Lian belum menemukan jalan keluarnya. Seperti yang dikatakan kepala sekolah Sami, dia telah dikepung oleh pasukan khusus. Setidaknya ada 20 pasukan khusus bersenjata lengkap yang tersebar di kota. Sebelumnya pasukan khusus tidak mengetahui lokasi pastinya dan personelnya terkesan terpencar-pencar, namun kini mereka berkumpul di sini. Semakin lama waktu berlalu, keadaan akan semakin buruk bagi Ang Li. Gonggong anjing itu semakin jelas dan keras. Lian mengetahui bahwa kedua anjing itu telah bergegas masuk ke dalam rumah, dan segera berbalik dan mengarahkan pistolnya ke tangga. Panggilan. Seekor anjing militer muncul seperti serigala, dan hampir pada saat yang bersamaan, pistol di tangan Lian terdengar. Ah! Noda darah muncul di leher anjing militer itu. Peluru yang dimodifikasi masih memiliki tingkat mematikan tertentu jika ditembakkan dari jarak dekat. Setelah berlari ke depan sejauh 2 meter dengan inersia, anjing militer yang tertembak itu jatuh ke tanah di bawah pengaruh anestesi intensitas tinggi. Pakan. Anjing militer lainnya menggunakan penutup temannya untuk membuka mulutnya dan menggigit Lian. Tubuh Lian sedikit bergeser, dia mengangkat kakinya dan menendang keluar. Tendangan ini disebut tendangan harimau dan mengenai leher anjing. Bang! Anjing yang langsung ditendang oleh Ang Li itu terluka parah, langsung terpental ke langit-langit dan terjatuh. Setelah membunuh 2 anjing berturut-turut, Lian memperhatikan kilatan lampu merah di leher anjing itu dan tahu bahwa dia benar-benar terbuka. Seorang teknisi mencegat gambar yang diambil oleh kamera di leher anjing itu, lalu membandingkan karakternya, dan kemudian melaporkan kepada Klose, "Kepala, identitas target telah dikonfirmasi." Mata Klose sedikit berbinar, tapi ekspresinya menjadi gelap. Mencicit. Laras tangki berputar dan berhasil mengunci rumah tempat Lian berada. "Kepala, target telah dikunci, minta ditembak." Wajah Klose menjadi lebih muram, dan seorang pria berjas muncul di benaknya. Tadi malam, Klose mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini dan pergi ke bar untuk mabuk sendirian. Sebagai kapten pasukan khusus, saraf Klose puluhan kali lebih tajam dibandingkan orang biasa. Setelah menghabiskan botol bir kelimanya, Klose berbalik dan berjalan ke meja di sudut bar. Seorang pria muda berjas duduk di sana dengan segelas whisky yang belum tersentuh di atas meja, memandang Klose sambil tersenyum. Klose meletakkan tangannya di atas meja, memelototi pria berjas itu dan berkata, "Kamu telah duduk di sini menatapku sejak aku meminum segelas anggur kedua. Katakan, siapa kamu dan mengapa kamu memata-mataiku?" Pria berjas itu berkata dengan tenang, "Klose, Kapten Batalion Kelima Pasukan Khusus Jerman, berusia 42 tahun. Nama istrinya Sas, 39 tahun. Sayangnya, dia diperiksa 3 bulan lalu. Dia adalah didiagnosis menderita kanker. Nama putrinya adalah Aewa, dia berusia 19 tahun, menyukai musik, dan berencana untuk belajar di Amerika Serikat." Klose mengira dia adalah orang yang suka mengontrol, tetapi ketika pihak lain mengatakan ini, dia benar-benar marah dan membuatnya kehilangan akal sehat. "Brengsek, siapa kamu?" Klose mengulurkan tangan untuk meraih pria berjas itu, tapi pria itu memiringkan lehernya ke belakang dan menghindarinya dengan mudah. Hal ini mengejutkan Klose, mengetahui bahwa bahkan seorang prajurit pasukan khusus yang terlatih pun tidak dapat menghindari pukulan yang baru saja dia lakukan. Klik. Telinga Klose berkedut. Lebih dari 20 tahun dinas militernya membuatnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu adalah suara peluru yang dimasukkan. Pria berjas menyembunyikan tangannya di bawah meja, memegang pistol di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Klose, harap tenang, saya tidak punya niat buruk terhadap Anda." Menodongkan pistol ke arahku dan memberitahuku tentang latar belakangku, bukankah itu jahat? Klose tidak percaya ini. Bab 176. Duduklah dan mari kita bicara. Sebagai prajurit pasukan khusus yang hebat, ditodong pistol tidak membuat Klose takut.
Dia memiliki setidaknya 10 cara untuk mengatasi kesulitan yang ada. Yang benar-benar membuat Klose takut adalah pemahaman pria berjas itu tentang dirinya sendiri. Klose duduk di hadapan pria berjas itu. Kemarahannya sebelumnya berubah menjadi tenang. Dia menatap pria berjas itu dan bertanya lagi, siapa kamu? Seseorang yang ada di sini untuk membantumu, jawab pria berjas itu. Klose mengerutkan kening, jawaban ini tidak memuaskannya. Apakah kamu pernah mendengar tentang broker? Pria berjas itu tiba-tiba bertanya. Broker adalah orang yang melakukan transaksi untuk orang lain dan mendapatkan komisi darinya. Di bidang keuangan, broker mengacu pada profesi yang berspesialisasi dalam membantu aliran modal dan menghasilkan keuntungan darinya. Juga dikenal sebagai spekulan dan vampir. Pria berjas ini jelas merupakan anomali di kalangan broker, karena Klose membutuhkan uang tetapi tidak memiliki keterampilan manajemen keuangan. Apakah kamu seorang broker? Klose memandang ke pihak lain. Pria berjas itu mengangguk dan berkata lagi, tolong percayalah. Saya hanya datang kepada Anda untuk membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Klose mendengus, masih tidak mempercayai kebohongan broker itu. Oke, biarkan aku mendengar bagaimana kamu memecahkan masalahku. Broker itu mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu, dan tersenyum, Anda akan menerima tugas dalam 1 menit. Selama Anda menyelesaikan tugas ini sesuai dengan instruksi saya, Anda bisa mendapatkan hadiah setidaknya 100 juta dolar AS, baik itu adalah putri Anda. Biaya sekolah dan biaya pengobatan istri Anda akan ditanggung. 100 juta dolar. Mata Klose berbinar, ini jumlah yang besar baginya. Namun, Klose meragukan pernyataan bahwa dirinya akan menerima tugas tersebut dalam waktu 1 menit. Sebagai prajurit pasukan khusus, ia memiliki sistem yang ketat. Kecuali ada keadaan darurat, mustahil baginya untuk duduk di sini dan minum. Berdengung. Tepat ketika Klose mengungkapkan keraguannya atas perkataan agen tersebut, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering, membuatnya gemetar seperti baru saja digigit ular. Berdengung. Ponsel yang bergetar itu mendesak Klose. Ponsel ini bersifat rahasia di tempat kerja. Bahkan istri dan anak perempuan saya tidak mengetahui nomor teleponnya. Bagaimana pihak lain tahu bahwa ponsel itu akan berdering dalam 1 menit? Jawab teleponnya. Broker itu tersenyum. Klose mengeluarkan telepon dengan jari kaku dan melihat nomor telepon yang ditampilkan untuk memastikan lagi bahwa itu adalah panggilan kantor karena panggilan dari kantor atasan. Klose, helikopter akan tiba di lokasimu dalam waktu 3 menit, kamu harus segera kembali, ada teroris. Setelah telepon tersambung, serangkaian instruksi dari bos datang. Kepala Klose berdengung, dan dia memandang broker di seberangnya dengan heran. Benar, ini adalah misi yang tidak terduga. Klose bahkan bisa menjamin bahwa dia bahkan tidak mengenal atasannya sebelum tugas diberikan, tapi bagaimana pria di depannya bisa mengetahui segalanya. Klose tiba-tiba merasakan rasa takut. Pria yang duduk di seberangnya itu seperti penjelmaan iblis. Ya. Klose baru saja mengucapkan satu kata sebelum panggilan berakhir, lalu menatap ke arah broker, seperti singa yang siap menyerang, dan meraung dengan suara rendah, siapa kamu? Sudah kubilang, aku di sini untuk membantumu. Broker itu mengabaikan kemarahan Klose dan mengeluarkan foto dari sakunya. Waktu hampir habis, jadi singkat saja ceritanya. Dia adalah targetmu misi. Kelopak mata Klose sedikit terangkat. Dia bahkan tidak tahu siapa targetnya. Namanya Lian. Dia bukan teroris, tapi murid sekolah penembak jitu. Tugas yang kamu ambil sebenarnya adalah penilaian penghargaan peluru emas yang dia ikuti. Penilaian penghargaan peluru emas. Klose tampak sedikit terkejut. Tentu saja dia tahu apa maksud penghargaan ini, karena dia sendiri juga seorang penembak jitu. Namun, ini jelas merupakan rahasia di antara rahasia. Klose yakin tidak ada satupun atasannya yang mengetahui penilaian Golden Bullet dan mengira Ang Lee adalah seorang teroris, namun broker di depannya mengetahui segalanya. Kau ingin aku melepaskannya? Tanya Klose. Agen itu tersenyum dan berkata, Klose, apakah menurut saya penghargaan peluru emas bernilai 100 juta dolar AS? Selain itu, meskipun Anda melepaskannya, dia harus melewati penilaian yang lebih ketat untuk memenangkan penghargaan peluru emas. Klose tertegun sejenak dan menyadari bahwa dirinya telah tersesat. Golden Bullet Award memang memiliki kehormatan tertinggi, namun tidak mungkin menyuap diri sendiri dengan 100 juta dolar AS. Aku ingin kamu membunuhnya. Broker itu tiba-tiba berkata. Bunuh dia. Klose terkejut lagi, lalu tertawa. Tapi broker itu berkata dengan serius, apa, menurutmu saya bercanda? Bukan. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, misiku adalah membunuhnya. Ini berbeda. Broker itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Lian harus mati di tanganmu, dan dia harus ditembak dengan senapan sniper, jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan 100 juta dolar. Klose mengerutkan kening, melihat broker itu tidak bercanda. Pada saat ini, terjadi keributan di luar pintu, sebuah helikopter bersenjata mendarat di depan pintu, dan beberapa tentara bersenjata lengkap menyerbu masuk. Broker melihat waktu dan berkata, pikirkan baik-baik. Ingat, Ang Lee hanya bisa mati dengan senapan sniper, dan Anda tidak boleh membunuhnya dengan cara lain. Bang! Pintu diketuk hingga terbuka, dan tentara bersenjata menyerbu masuk sambil berteriak, Kapten. Saya di sini.
Klose berbalik dan menjawab. Ketika dia berbalik lagi, dia menemukan bahwa broker itu telah menghilang. Kalau bukan karena foto Ang Lee di atas meja, Klose pasti mengira dirinya berhalusinasi setelah minum terlalu banyak. Kapten, sudah waktunya kita berangkat. Beberapa tentara menghampiri Klose dan berkata. Ya. Klose mengambil foto itu dan melihatnya. Dia mengambil whisky di atas meja dan meminumnya. Setelah Klose pergi dengan helikopter, seorang broker muda berjas berjalan keluar dari bayang-bayang di gang belakang bar, melihat ke arah helikopter yang berangkat, dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan laptopnya dari tas komputernya di tanah. Semenit kemudian, forum kematian meledak. Dana kematian telah meningkat 1 juta, dan seseorang akan memburu Lian lagi. Namun identitas Klose disamarkan di pos misi. Sekarang, Klose sekali lagi mengeluarkan foto Ang Lee dari sakunya. Jika saja tidak dikonfirmasi, dia masih tidak akan percaya bahwa apa yang terjadi tadi malam itu benar. Broker muda itu adalah sosok misterius baginya, namun ia memiliki kemampuan melihat langit dengan tangan dan matanya. Kapten, kami telah mengunci target dan meminta untuk menembak. Suara bawahannya kembali terdengar dari komunikator. Bersambung.